Jadi kemarin waktu Lebaran itu mobil gue ketabrak atau ditabrak ya. Jadi ternyata waktu di jalan besar ada orang dari samping ya ketabrak. Mobil Lancer SL udah tua, katanya remnya blong dan karena sempat ngerem juga akhirnya kena sebelah kirinya. Ya, seperti itulah. Jadi sekarang mobilnya masih ada di bengkel dan kita mau ke sana. Kita pengen lihat kondisi mobilnya seperti apa dan kita mau lihat juga nanti kita akan ke Wuling, kita tanya spare part harganya berapa, baru mobilnya kita kerjain dan sekarang kita lihat tulangannya kena atau enggak dan bagaimana nanti perbaikannya. Ya. Buat teman-teman yang belum lihat seperti apa kejadiannya, nah ini kita kasih cuplikannya. Lenang nama itu? Lenang. Mas, pengen gerak jenengan ki ora. Duh, Mas, Mas. Ya ampun. Aduh, lah wong main kok ora ya. Piye, Mas? Nah, cuplikan tadi itu diambil dari dashcam. Kebetulan kita di mobil itu pakai dashcam dari Blackfu DR770X, di mana dia dual channel, jadi ada depan, belakang, bisa ngerekam 4K atau Full HD, dan yang paling penting adalah dashcam itu cepet banget rusak. Kalau nggak dashcamnya, micro SD-nya biasanya. Nah, Blackfu itu adalah dashcam yang gua pakai udah lama banget ya, dari sebelum COVID sampai sekarang. Bahkan mobilnya udah dijual, dashcamnya itu kita simpen, kita pasang ke mobil baru. Ya, jadi kayak apa ya? Kayak kita beli sekali, itu bisa dipakai seterusnya gitu. Karena beberapa dashcam yang dulu gue coba, terutama gue kan rental mobil ya, mobilnya itu lebih sering bawa jalan, jarak jauh, ya kan biasanya musuhnya panas tuh. Nah, Blackfu itu adalah dashcam yang sampai sekarang paling gue percaya buat daya tahannya. Yuk, let's go, kita berangkat sekarang. Jadi seperti yang kalian tahu, Wuling Bigo itu kan mobil istri gua ya. Jadi karena kemarin kita lebaran itu kita ke Jakarta ya, kita mudiknya emang agak lain gitu. Orang lain mudik ke kampung ya, ke keluar Jakarta, kita malah ke Jakarta. Nah, selama itu kan mobil nganggur ya. Nah, biasanya kalau mobil nganggur, gua kasih ke anak kantor atau temen yang bener-bener deket kalau mau pakai gitu ya. Buat lebaran ya pakai aja. Istri gue juga orangnya ini kok enak ya, maksudnya nggak terlalu pusing gitu kan. Dan ya seperti itu. Dan yang namanya mobil jalan ya pasti ada aja resikonya. Makanya kalau misalkan orang kalau nyetirnya nggak bagus gitu, biasanya gue agak males minjemin karena resikonya tinggi. Tapi kan mau sebagus apapun nyetir orang, yang namanya di jalan tuh resiko pasti ada. Kalau kita nggak ditabrak ya kita kena tabrak. Dan ya udah, selama ada CCTV-nya, selama ada dashcam-nya, kita bisa lihat sebenarnya pas kejadian itu siapa sih yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab ya. Dan kebetulan mobil-mobil gue juga nggak ada yang asuransi ya, jadi kalau kena ya udah kita bayar sendiri gitu kan. Tapi ya namanya itu resiko di jalan gitu ya. Jadi kalau kita nyetir gitu ya, kita harus paham bahwa ada risiko di sekitar kita, makanya bawa mobil itu harus safety mungkin gitu. Kecuali kalau kalian udah siap gitu untuk menanggung ketika terjadi apa-apa. Itu terjadi juga ketika gue bawa mobil, misalkan gue pinjam mobil nih mewah gitu kan, Porsche, Ferrari. Gue biasanya bawanya lebih hati-hati dibandingkan mobil yang biasa gitu. Karena ketika terjadi sesuatu, ketika kita pakai mobil itu, ya itulah menggantinya pasti jadi lebih mahal. Dan kalaupun misalkan diasuransikan, tetap aja ada rasa nggak enak gitu. Nah, akhirnya sampai juga. Nah, ini yang korbannya nih, korban tabraknya, si Afrizal. Mana binggonya? Oh itu, di dalam. Ini namanya bengkel Sikas di Cawas ya. Jadi kemarin untuk kejadian gue titip di sini dulu. Bengkelnya itu depan belakang. Jadi ada yang di depan, ini yang di belakangnya, ada shaking mesinnya juga. Terus kalau spesialisnya AC sih, jadi kalau misalkan mobil kalian kompresornya rusak ya, di sini tuh banyak partnya, jadi nggak harus ganti, bisa dibetulin. Ya, let's go. Nah, ini dia mobilnya. Dari belakang sih nggak ada yang kelihatan apa-apa ya. Paling ini nih sobek, tapi ini udah lama.
Ya namanya juga mobil dipakai ya. Nah ini nih, nah ini dia. Oke, ini fender kiri kena ya. Ini sebenarnya masih bisa diketok. Cuma bagian sininya parah ya. Baiknya sih diganti aja. Karena nanti kelihatan kayak bekas tabrak. Ini sebenarnya masuknya tuh kategori tabrak ringan. Karena pas kena bagian sini, pertama airbag nggak keluar. Ini lihat deh, bagian sininya tuh segini nih. Itu nggak kelihatan ada bekas tabrak. Ya. Jadi yang kena tuh kosmetik di luar, rangkanya dalam masih aman. Lampu pecah, jadi ini mesti diganti. Ini sebenarnya bisa di repair ya, cuma kalau di repair pasti nggak bakal sebagus orinya. Nanti tinggal diganti aja kan, dalamnya juga kena dikit nih. Oke, bumper ini sobek, di sini ada sobek lagi, ini agak sedikit keluar. Tapi memang sini agak sedikit keluar sih, kalau dilihat dari sebelah kiri ya. Bumper kita ganti aja ntar, jadi yang diganti itu bumper depan, ini, fender sama ininya, inner fender kita lihat apakah masih aman. Oh masih aman sekali ya. Ini tuh 2 piece ya, 1 piece di sini, 1 piece di sana. Enaknya sih dicopot ya. Oh ya tuh rangka itu lihat masih aman sekali ya. Tapi nanti kita copot aja. Copot ini kita lihat seperti apa. Pintu nggak tahu ini bisa dibuka atau enggak ya. Ban sih bagus, nggak mundur. Peleknya juga nggak ada kena tabrak ya. Jadi benar-benar cuma kena sini doang. Nggak begitu kenceng sih. Oke, nih cat intinya masih ada. Gue sih pengen nanti kan ini yang dicat tuh bagian sini sama sini ya. Ini kap mesin kayaknya masih bagus. Nggak berubah posisi ya, cuma bagian sini doang nih. Ini kap mesin masih bagus. Gue pengen sekalian ini nih, ini kan stiker nih putih. Nanti gue cat aja sekalian, jadi putih. Ini juga dicat putih, karena ini sekarang masih pakai stiker. Tapi stikernya bagus sih, nggak ngelupas ya. Nah ini ada garisnya, ini kelihatan nih potongan stikernya. Lama-lama kan kotor kan potongannya kan. Udah sih. Yuk kita mundurin dulu. Up. Kalau jalan ada yang aneh nggak? Bunyi-bunyi aman? Aman ya. Kita coba port charger. Port charger yang hampir nggak pernah dipakai. Kalau punya mobil listrik udah pakai charger yang ada wall charger di rumah, udah nggak perlu lagi pakai charger yang lain. Oh nggak bisa dibuka ini. Nah. Kementok di sini ya. Nggak bisa lagi. Ya tulangan ini aman ya. Cuma kotor aja. Tulangan aman. Ini pecah nih. Jadi dia agak geser ya. Sisanya yang di sini aman. Aman sih tulangan. Nanti kita bongkar aja yuk. Kita lihat seperti apa lebih jelasnya. Nah ini dia kondisinya setelah dibongkar bumper ya. Kita lihat ini impact beamnya itu masih bagus dan lumayan tebel ya. Ini dibandingkan sama di Jepang kan emang kayaknya mobil-mobil Cina itu besinya kelihatan lebih tebal. Tapi kekuatannya kita nggak tahu. Terus untuk bagian sininya nih, ini masih bagus semuanya. Nggak ada yang penyok sama sekali. Cuma untuk bagian ini nih, penampang pegangan buat si fender itu agak bengkok sedikit, tapi nanti tinggal dinaikin ke atas sudah beres lagi. Ini plastiknya pun juga, oh ini plastik bawaan dari sininya ya, dari si lampu. Jadi nanti ini akan keganti. Ini cuma kena dikit doang, patah di bagian sini pegangan. Udah sih. Ini inner fender pun masih bagus dan ini nih. Mobil ini juga ternyata punya inner fender yang dilapis lagi pakai kain. Makanya mobil Wuling itu pada umumnya lebih kedap suara. Nah, kalau Hyundai itu peredamnya itu justru malah di dalam sini. Bukan di baliknya. Nah, kalau ditaruh di balik kayak gini sih menurut gue lebih bagus ya. Karena nggak gampang perutul. Kalau punya Hyundai itu bagian sini itu suka pada turun tuh. Kalau Ioniq 5, Palisade tuh rata-rata tuh pada turun. Tapi bagus lah dikasih peredam. Karena di Jepangan tuh biasanya bener-bener cuma begini doang, dan untuk belakangnya itu seringkali nggak dikasih inner fender. Nah ini tuh dikasih. Tapi ya kepikiran gue ya, ini kalau Wuling mau cutting cost ya, biar lebih murah, ini tuh bisa dicopot ya, besinya bisa ditipisin. Oke, dan sama ini ya, buat teman-teman suka nanya, kan banyak ya yang frontal crash airbag nggak nyala ya. Jadi airbag nggak nyala itu tergantung dari sensor. Biasanya beberapa mobil, terutama mobil yang murah,
gitu ya, itu dia cuma punya 2 sensor di bagian kiri sama kanan sini. Jadi kalau tulangannya sini nggak kena, itu airbag yang ngambang. Nah, beberapa mobil terutama yang masuk ke dalam kolong truk, nah kenanya di sini, iya itu nggak akan kena karena impact beamnya tuh ada di bagian sini. Kalau ini sensornya ada di mana ya? Ini buat apa sih? Apakah di sini? Ini sensor apa, Pak? Iya, kayaknya itu sensor airbagnya kali ya. Di sini nggak ada apa-apa loh, nggak ada lampu, nggak ada apa. Tapi di sini ada sensor, tuh. Ditaruh sini, nyambungnya ke sini. Mungkin ini airbag ditekan gitu, tek, bisa tush, meleduk. Ya, mungkin ditaruh situ ya, taruh depannya sini kan, persis. Kalau kena adem, airbagnya nyala. Jadi kalau misalkan kalian tabrakan airbag yang nggak nyala, itu belum tentu mobilnya yang jelek atau airbagnya rusak. Siapa tahu impactnya itu nggak kena ke bagian kiri kanan sini. Oke, ya wes. Sekarang kita mau ke Wuling. Kita mau order beberapa part ya. Jadi lampu, fender, innernya nggak perlu, plastik hitamnya ini, sama bumper. Tapi bagian ininya nggak perlu nih. Ini kan di sini ternyata terpisah ya bagian ininya. Nah ini tetap bisa kita gunakan. Tuh, ada ininya nih, baut. Let's go. Oke, nah sekarang kita lagi OTW ke Wuling AJM Solo. Jadi di Jawa Tengah ini, tepatnya di kota Klaten ya, itu nggak ada dealer Wulingnya. Jadi kalau kita ada masalah atau kita mau servis, gue biasanya kalau nggak ke Solo ke Jogja. Nah cuman karena Jogja lebih sering kali macet ya, jadi kita lebih gampang ke Solo sih. Enaknya kalau di Solo juga, tolnya tuh dari Klaten ke Solo udah lengkap. Nah, kalau ke Jogja itu masih putus di sebelum Prambanan ya. Sebelum Prambanan. Tapi kemarin waktu lagi apa, Mat? Fungsional itu sampai Sleman. Nah, kalau misalkan udah sampai Sleman, oh itu lebih enak lagi tuh. Karena di Jogja gue punya teman lebih banyak dibanding di Solo. Ya, sebentar lagi kita mau nyampe di Wuling AJM Solo. Akhirnya sampai juga. Langsung rame ya. Ini sensor airbag kan? Iya. Nih yang tadi bener tuh sensor airbagnya di depan sini ya. Ada 2. Headlampnya 2,3 ya. Fascia kit itu berarti bumper depan. 1 juta, molding ASM tuh apa? moldingnya hitam. Oke. 122, fender 800 ya. Itu belum dicat kan berarti kan? Masih polos. Masih polos ya, sama brace ASM tuh bracketnya. Yang bumper depan tadi udah sama item-itemnya. Bumper depan hitam yang Yang itu tadi nih, si moldingnya itu kan bawahnya ada sampai bumper di bawah tuh. Itu termasuk nggak? masuk di moldingnya. Oke. Berarti totalnya 4,27. 4,74 plus Nah, PPN. PPN 11%. 12%, 11%? 11, bukan 12 ya? Bukan. Oh, untung pada berisik tuh kemarin, jadi 11 kan? Masih 11. Oh, masih 11 ya. Oke, jadi saya DP dulu 50% ya. Monggo. Berapa hari? Estimasi paling 14 hari ya. Oke, jadi sekarang tanggal April 14. Iya. Nanti 14 hari berarti bulan depan ya. Kemungkinan besar. Ya wes. Nah, kalau misalnya lebih cepat ya kita info Pak. Oke. Sip kalau gitu. Gua kira lampu ada LED-nya gitu-gitu bakal mahal, ternyata cuma 2,3 ya. 2,3 satu set SI. Satu set AC loh. Ya. Untuk sebuah ya kalau lihat lampu kayak gitu sih kalau merek lain bisa mahal ya. Lebih Pak, jauh. Iya. Itu Wuling enaknya spare partnya murah. Ya wes, itu aja mungkin kita nunggu mungkin sekitar awal bulan depan dan mobil nanti kita langsung masukin ke bengkel cat buat dicat, dipasang, udah deh.
Wuling Bingonya jadi bagus lagi. Tapi ya, yang agak surprise ternyata harga spare partnya nggak semahal yang gue kira. Karena kalau kalian lihat nih ya, ini Wuling Bingo, lampunya ini agak kotor aja nih. Lihat tuh, dalamnya tuh detail banget. Tuh, proyektornya otak, ini ada LED-nya atas bawah, ada garis-garisnya lagi, ini lampu sen. Tapi ternyata harganya cuma 2,3 juta dan itu ada motor buat travelingnya di dalam. Itu kalau bukan Wuling berapa harganya? Ya wes, itu aja mungkin kita kali. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa yang lihat komentar judi online. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu mereport dan menghapusnya. Bye-bye.